Saya lihat ada kegiatan di Aula Kecamatan Arut Selatan ya. Mhm. Itu kegiatan apa itu, Bu? Jadi itu memang kegiatan setiap tahun yang dilakukan oleh BKPSDM, yaitu keliling 6 kecamatan, yaitu melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi yang menyangkut administrasi yang ada di kepegawaian yang ada di Kabupaten Bandung Barat, karena kita semua menyadari bahwa regulasi untuk PNS maupun P3K ini setiap tahun kadang ada yang berubah. Oh, perubahan Banyak yang regulasi. berubah karena sekarang sistemnya banyak dengan sistem digitalisasi, ya digitalisasi. Nah, ini memang harus kita sampaikan ke teman-teman terutama yang ada di kecamatan-kecamatan. Salah satu contoh misalnya ya, untuk kenaikan pangkat, kalau kemarin kita hanya 2 kali 1 tahun, sekarang 6 kali. Pertama, kedua, untuk pencantuman gelar kesetiaan S1 maupun S2, kalau dulu ya itu kalau sekarang harus ada izin belajar, tugas belajar dari Pak Bupati, tetapi ada toleransi kita untuk teman-teman yang dulu yang sudah menyelesaikan S1-nya, itu bisa kita bantu dengan memberikan surat keterangan dengan catatan bahwa yang bersangkutan memang betul-betul telah menyelesaikan S1-nya dengan dibuktikan oleh ijazah. Nah, itu kemudian juga selain itu juga bahwa sistem kepegawaian kita sekarang digitalisasi sehingga segala sesuatunya melalui aplikasi. Jadi kita tidak lagi menerima bentuk fisik administratif, tapi melalui sistem yang kita bangun, yaitu sistem Sapasida. Itu memudahkan teman-teman ASN untuk melakukan kelengkapan administrasi, juga membantu kami sehingga tidak terjadi penumpukan berkas di BKPSDM. Kemudian selanjutnya juga dalam kegiatan sosialisasi atau rakor kepegawaian ya di 6 kecamatan, yang menjadi tema utama kami kemarin adalah menyosialisasikan terkait dengan netralitas ASN, terutama dalam menghadapi pemilu kada di tahun 2024 ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, kita sedang menghadapi pemilu kada, yaitu pemilihan bupati, wakil bupati, dan gubernur dan wakil gubernur. Kami menyampaikan batasan-batasan seorang ASN dalam menyikapi pemilu kada ke depan. Jangan sampai terjadi hal tidak diinginkan dan sampai ASN kita karena ketidaktahuannya terlibat dalam kampanye ataupun Politik kegiatan praktis ya. sosialisasi apapun. Ya, itu untuk mengharapkan sehingga nanti harapan kami tidak ada ASN itu yang kena hal-hal seperti penjatuhan hukuman disiplin yang akibatnya nanti terhadap administrasi kepegawaian mereka. Oh, jadi pada intinya ada sanksi apabila melakukan yang dianggap melanggar daripada ketentuan ASN itu sendiri gitu. Ya, intinya dalam menghadapi pilkada ini ASN betul-betul diminta untuk menjaga netralitasnya, karena efeknya adalah terkait dengan kepegawaian yang bersangkutan. Karena ada PP yang mengatur terkait dengan kedisiplin seorang pegawai di Republik ini. Nah, oke, kalau kita bicara netral ya. Nah, sifatnya ini hanya sifatnya laporan yang bisa ditampung oleh BKP SDM atau videonya atau surat tertulisnya sehingga yang terindikasi misalkan di lapangan terjadi ketidaknetralan. Jadi kalau terkait dengan netralitas, laporan itu tidak hanya ke BKP SDM tetapi mereka langsung ke Bawaslu. Jadi orang yang melaporkan tentunya dengan melampirkan atau bukti-bukti otentiknya gitu. Ya, bukti otentik. Apakah itu berupa video atau foto atau rekaman obrolan seperti ini. Jadi nanti Bawaslu lapor lagi ke pemerintah pusat. Nah, biasanya di pusat itu kalau memang itu betul-betul melanggar undang-undang pemilu, kan ada ketentuan tuh di undang-undang pemilu terkait dengan posisi ASN. Ada hukumannya, ada dendanya di situ, jadi jelas di situ. Nah, kalau sudah ada rekom di situ, berarti
Kalau mau terbukti ada tahapan-tahapan penjatuhan hukuman disiplin. Jadi sanksinya di situ gitu. Iya, itu yang kita coba jangan sampai Terjadi ASN gitu. kita karena ketidaktahuannya Nah, ikut-ikutan. Itu yang kita harapkan. Dan itu yang selalu kami sampaikan apakah melalui lapor kebawaan maupun pada saat jumpa ASN yang kita lakukan setiap hari Jumat setiap bulan. jadi peringatan terus gitu, Bro, himbauan Ya, terus ya. himbauan. Jadi himbauan itu tidak hanya melalui rakor, tapi juga surat edaran yang diedarkan oleh bupati kita. Nah, Bu, kalau kita melihat regulasi ya, yang mana Ibu sampaikan tadi, regulasi ini kan selalu berubah-ubah ya. Ya, Yang menjadi prinsip perubahan itu sebenarnya dari perubahan aparatur negara itu itu bagaimana, Bu? intinya adalah untuk perbaikan saja, Pak. Perbaikan, terutama dalam memudahkan ASN dalam pengurus administrasi. Salah satu contoh, umpamanya kalau dulu kan kenaikan pangkat cuman 2 kali, sekarang jadi 6. Nah, proses administrasinya upload di aplikasi aja. Begitu juga halnya dengan kenaikan pangkat, kemudian pensiun, karis, kalsu, itu semuanya melalui aplikasi. Bu, kalau kita bicara dinas badan ya di sini, BKP ini berapa bidang, Bu, yang ada di? Kalau di sini ada 3 bidang. Di antaranya bidangnya apa aja, Bu, sini? Ada bidang pengembangan sumber daya manusia, kemudian ada bidang P2KA, kemudian ada bidang PMPI, pengangkatan prestasi, kemudian dan data. Oke, terima kasih. Demikian wawancara kami sekilas kepada Kepala BKP SDM Kabupaten Kota